Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella atau bisa dipanggil Bu BI. Oke, hari ini saya mau menerangkan tentang konfigurasi elektron model subkulit. Kemarin kita udah belajar tentang model kulit ya. Nah, sekarang kita belajar tentang konfigurasi elektron model subkulit. Nah, model subkulit ini juga berdasarkan model mekanika kuantum ya, atau model atom yang terbaru. Oke, ada 4 hal yang harus adik-adik pelajari, yaitu yang pertama jenis-jenis subkulit, yang kedua bentuk-bentuk orbital, yang ketiga adalah kulit valensi dan elektron valensi, yang keempat adalah bilangan kuantum. Nah, itu semua harus dihafalkan ya, 4 sub materi ini. Yang pertama adalah jenis-jenis subkulit. Oke, satu atom punya satu kulit punya subkulit. Saya akan tuliskan satu kulit terdiri dari subkulit ya. Subkulit. Satu subkulit terdiri dari orbital. Satu orbital terdiri dari 2 elektron ya, maksimumnya satu kotak itu. Satu orbital terdiri dari 2 elektron. Oke, selanjutnya kita menggambarkan bentuk orbitalnya seperti apa. Yang kedua adalah bentuk orbital. Nah, ini ada 7 bentuk orbital ya. Bentuk orbital. Jadi bedanya kulit kemarin kan, karena kulit itu cuma elektron aja. Nah, di subkulit ini kita bisa tahu sampai ke orbitalnya. Oke, ada 7. Yang pertama bentuknya seperti apa? Ini ada 3 garis, yaitu yang X, Y, Z ya. X, Y, Z. Nah, yang pertama adalah di kulit S ya. Orbital S seperti ini, bulat ya. Oke. Yang kedua masih X, Y, Z, kemudian orbital X. Nah, gambarnya kayak X ya. Ini X, ini X, S, orbital S. Ini karena dia di X, berarti kita gambarnya di sumbu X. Kemudian selanjutnya P, ada X, ada Y. Oke. X, Y, Z masih seperti ini, ada X, ada Y, berarti kita gambar yang Y juga. Ini adalah PY, kemudian PZ. X, Y, Z, PZ. Nah, ini PZ.
Selanjutnya ada lagi Z. Tadi P, sekarang D ya. DXY kuadrat. Ini maksudnya adalah X dengan Y. Kita tulis X-nya di sini, X dengan X, kemudian Y dengan Y. X dengan X, kemudian Y dengan Y. Ini untuk X kuadrat, Y kuadrat. Selanjutnya ada DXY. Nah, ini bedanya DXY dengan DX kuadrat Y kuadrat adalah kita di antaranya ya. Ini X, Y, Z. Artinya ada sumbu di antara X dan Y. Oke, berarti di sini ya. Dan di sini. Kemudian X dengan Y ya. Ini tadi X-nya di sini, Y-nya di sini. Berarti untuk X dan Y-nya adalah ini di sini ya. Nah, ini di sini. Kemudian selanjutnya ada lurus. X, Y, Z. Kemudian DXY ada DSZ. X dengan Z. Oke, Z-nya di sini, X-nya di sini, X-nya di sini. Kita gambar dulu antara Z dengan Y. Z dengan X dengan X dengan Z. Selanjutnya yang seperti ini seperti ini. Oke, ini sudah berapa ini? Totalnya ada 8 ya. Ini baru 7, kurang satu lagi. Kemudian ada lagi gambarnya sumbunya ini begini, kemudian X, Y, Z. Kemudian ada DZ kuadrat ya. Untuk DZ kuadratnya ini agak unik ya, karena kita harus menggambarkan seperti ini, Z-nya dulu ke atas ya. Selanjutnya ada cincin melingkar di sini. Ini untuk DZ kuadrat. Oke, ini bentuk-bentuk orbital. Nah, selanjutnya ada aturan-aturan ya, prinsip-prinsip dalam penyusunan konfigurasi elektron. Yang pertama ada prinsip Aufbau ya. Nah, di prinsip Aufbau ini ada pengisian elektron dimulai dari energi terendah sampai ke tinggi ya. Dimulai dari energinya terendah, terendah hingga tertinggi. Rendah dulu baru tingginya. Oke. Nah, ini urutannya kita gambar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian S, SP,
2S. Setelah 2S kita menuliskan 2P ya, di sini urut semuanya. 1S, 2P, 3S, 3D, 4 ya, 5, 6, 7. Oke, penulisannya adalah 1S dulu, kemudian 2S, 2P, selanjutnya 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D. Nah, ini selanjutnya sampai ini 5F, 6F, 7P. Oke. Penulisannya misalnya ya, kita 11NA ya. 11NA berarti kita mulai dari 1S. Nah, maksimal di S itu orbitalnya ada 2 ya, 1S2, kemudian selanjutnya 2S, 2P, 6. Ya, ini kan masih 10, karena ini 11 berarti masih ada satu lagi. Habis 2SP langsung kita ke 3S, 3S1 gitu contohnya ya. Selanjutnya penulisan menggunakan garis mulia ya, konfigurasi menggunakan garis mulia ini lebih membantu ya. Nah, ini kalau secara panjangnya, kalau garis mulia kita menyingkatnya ya, cara mudah menuliskannya. Nah, ini harus dihafalkan juga dengan garis mulia karena akan kita pakai terus. Ada heboh negara Arab karena serangan radon ya, karena serangan radon. Nah, di sini nulisnya kita tulis 2 dulu, 2, 10, 18, 36, 54, 86 ya. Selanjutnya ini totalnya ke samping ini adalah sejumlah sebawah ini. Berarti kita sudah punya 2, berarti atasnya adalah 8. Menuliskannya adalah 2S2, 2P, 6. Nah, ini 2 tambah 6, 8 tambah 2, 10. Nah, cara menghafalnya gitu. Habis 2, 3 ya. Nah, totalnya di sini 18, kita udah punya 10. Berarti kita tambah 8 juga. 3S2, 3P, 6. Ini ada 36, punya 18. Berarti kamu harus menambah 18. Tadi kita udah punya 8 ya. Nah, menambah 10 itu dari D ya. 4S2, 3D, 10, 4P, 6. Sudah punya 36, 54. Berapa nih? 18 juga kan ya? Oke, 5S2, 4, selanjutnya habis 3D, 4D, 10, 5P, 6. 86 dikurangi 54 kan 32 nih. 32 berarti kamu harus nambah 14 lagi. 14 itu dari F ya. 6S2, 4F, F itu dimulai dari 4. Kalau dia dimulai dari 3. 14, 5D, 10, 6P, 6. Lanjut seperti di atasnya 7S2, 5F, 14, 6D, 10, 7P, 6. Nah, ini adalah konfigurasi elektron mode atau garis mulia ya, dengan cara penyingkatan. Nah, contoh ya, kalau ini kan kita tulis secara singkat, secara panjang ya. Nah, sekarang kalau kita tulis pakai garis mulia itu gimana contohnya? Contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. 11NA. Nah, 11NA itu yang di bawahnya 11 garis mulia nomor berapa? Nomor 10 ya, yang mendekati 11 ya. Bukan melebihi tapi mendekati. Berarti kita pakai NE ya. NE kan 10. Oke, 10. NE itu 10. Karena ini ada 11 berarti kamu masih membutuhkan 1 elektron lagi. Berarti kita tulis 3S1. Oke, sama kayak 3S1 dengan kita tulis yang panjang dengan yang singkat. Gitu. Nah, oh iya, tadi saya kurang menuliskan
satu atom S itu isinya satu S ya, orbital S. Orbital S itu ada 2 elektron ya. Ada 2 elektron. Kotaknya 1, ada terisi 2 elektron maksimumnya. Kemudian orbital P, nah itu kotaknya ada 3 ya. Terisi 3 dikali 2 ya. Ini 2 elektron itu maksudnya atas sama bawah. Jadi 2 dikali 3 adalah ada 6 elektron ya. 6 elektron. Oke. Kemudian orbital SPD, D itu ada 5 ya. 5 kotak berarti 5 dikali 2 berarti ada 10 elektron ya, harus dihafalkan. Orbital F ya, itu ada 7 ya, 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 4, 7 kali 2, 14 elektron. Kemudian ada sampai G ya. G itu 9 ya. Kotaknya ada 9 kotak. Kotak dikali 2 berarti 18 elektron. Oke. Selanjutnya ada aturan tadi prinsip Aufbau ya. Selanjutnya ada aturan Hahn ya. Ada aturan Hahn. Yang kedua aturan Hahn. Nah, di aturan Hahn ini ada kita mengisi elektron itu, mengisi elektron dari yang kosong dulu ya. Aturannya mengisi elektron bagian yang kosong terlebih dahulu ya. Nah, ini aturannya. Jadi semuanya harus diisi dulu. Nah, ini kotaknya, kotak orbital ya tentang Hahn. Nah, contohnya misalnya gini nih. Contoh ada 3 Li ya. Ini artinya 1S2 dengan 2S1 ya kan. Nah, S ini kotaknya 1 ya. Nah, S itu kotaknya 1. S-nya di sini ada 2 ya. Nah, 2, kemudian di sini ada 1 gitu. Lebih mudah. Oke, kita cari yang panjang aja, misalnya 2P pangkat 6 ya. P itu kotaknya 3. P itu kotaknya 3. 6 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ketiga kita isi ke kanan dulu, baru jatuh ke bawah. 4, 5, 6 gitu caranya ya, untuk mengisi orbital. Oke, selanjutnya ada, setelah aturan Hahn ada aturan larangan Pauli ya. Larangan Pauli tentang aturan penuh setengah penuh ya. Aturan penuh setengah penuh. Penuhnya itu maksudnya 5 ya sama 10. Ya benar, 5 sama 10 kan, penuh setengah penuh. Oke, misalnya ini di aturan di blok D ya. NS X N-D ini 2 ya. 2 ini tuh kalau 4 nggak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Yang boleh adalah NS2 N-1D. D-nya ketinggalan. Kalau 4 itu nggak boleh ya, D-nya harus 5. Dan NS2
N1D 9 itu nggak boleh. Yang boleh adalah ini berulang 1 ya, NS1 N-1D 10 ya. Jadi NS2 N-1D4 itu tidak ada ya, tidak stabil, sehingga kita harus mengisi dengan NS1 N-1D5. Oke, ini penuh, setengah penuh. Oke, selanjutnya ada bilangan kuantum ya. Nah, bilangan kuantum baru kita bulan yang B ya. Tadi ini belum, ini masih ke kulit bentuk ini ya, yang kecil ya, kulit valensi ya. Kulit valensi dan elektron valensi. Oke, di kulit valensi dan elektron valensi kita mengenal blok ya, ada blok S dan blok D ya, blok S dan blok D. Untuk blok S itu adalah NSX ya, sedangkan blok D-nya itu adalah NS2 N-1D. Nah, ini G-nya. Nah, contohnya misalnya nih ya, contoh ini untuk blok S, kemudian ada blok P juga ya, ketinggalan blok P-nya. Nah, saya tulis dulu. Di blok S, kemudian ada ini pakai hitam aja. Blok S, ada blok P juga, ketinggalan. P itu berarti NSX sama NPY ya. Kemudian ada blok D juga, NS2 N-1DY. Misalnya blok S ya, saya menuliskan NS1. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah golongan 1A. Kalau NS2 berarti menunjukkan golongan 2A. Selanjutnya juga begitu untuk P. NS2 NP1 ini menunjukkan golongan 3A. Begitu seterusnya sampai golongan 8A. Ya, sampai 8A. Lalu yang D bagaimana? Yang D ya kita tulis untuk blok D ya. NS2 berarti N-1D1. Nah, ini berarti 3B. Oke, ini khusus ya untuk yang D, NS-1D. Ini kalau misalnya dia jumlahnya totalnya 8 ya, 2 tambah 6 kan 8, 9, 10 ya, 6, 8, 9, 6, 8 ya, 10, 6, 8, 6, 7, 8 ya, 6, 7, 8. Nah, ini artinya dia adalah 8B. Nah, tapi kalau N-1D totalnya itu adalah 9, itu artinya 11 ya. Nah, itu dia adalah 1B. Sedangkan kalau yang totalnya 12 berarti dia artinya 2B. Nah, gitu ya, khusus ya. Oke. Selanjutnya ada bilangan kuantum ya. Oke, saya akan foto dulu. Oke, saya akan melanjutkan video tadi. Selanjutnya adalah bilangan kuantum ya, yang terakhir materi konfigurasi elektron model subatom. Oke, untuk bilangan kuantum itu ada 4 ya. Yang pertama ada bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utama atau M ya. Bilangan kuantum utama atau
simbolnya adalah N. Nah, ini menunjukkan kulit ya. Ini menunjukkan kulit. Jadi N itu bisa kulit 1, kulit 2, kulit 3, dan seterusnya ya. Selanjutnya bilangan kuantum azimut. Kuantum azimut atau kita singkat L ya. Nah, untuk S itu bilangan kuantum azimutnya 0 ya. Untuk P, nah ini urut ya, 0, 1, 2 ya, PDF. F-nya itu 3, G-nya itu 4. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik ya. Bilangan kuantum magnetik. Atau M. Magnetik untuk S, magnetiknya L ya kan 0 ya, magnetiknya 1 kotak ya, isinya maksimum ada 2 elektron ya. Ada 2 elektron maksimumnya. Atas, bawah, dan ini 0 di sini. Untuk P itu L-nya kan tadi 1 ya. Magnetiknya ada 3 ya. Orbitalnya ada 3, di tengah-tengah dikasih 0, kemudian ke kanan kalau bilangan bulat kan plus 1, ke kiri min 1. Di sini maksimum ada 3 elektron ya. 3 elektron, 6 elektron. Untuk D, azimutnya 2, magnetiknya ada 5 ya, 5 kotak tuh, 2, 3, 4, 5. Di tengah-tengah 0, ini plus 1 plus 2, min 1 min 2. Di sini ada 10 elektron ya. Kemudian yang F, L-nya di sini 3, magnetiknya ada 7 ya. 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di tengah-tengah kita kasih 0, plus 1, plus 2, plus 3 gitu ya. Nah ini gimana hitungnya? Plus 1, plus 2, banyak kan nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 3 ya. Ini 0 plus 1, plus ke kiri kan minus ya. Ini minus 1, minus 1, minus 2, minus 3 ya. Nah ini maksimum adalah 14 elektron. Untuk G juga begitu, maksimumnya 18 elektron. Oke, kita kasih contoh ya untuk penulisan bilangan kuantum. Misalnya saya punya 7N ya. 7N itu kan artinya 1S2, 2S2, 2P, 3 ya. Nah ini kita ambil yang bilangan terakhirnya. Untuk P ini 2 ya, kulitnya berarti adalah kulitnya 2, N-nya 2, bilangan utamanya 2, kemudian azimut atau subkulit ya. Subkulitnya dia adalah P ya, subkulitnya adalah PP itu SP01, berarti dia 1. Kemudian magnetik itu adalah nomor orbital ya, menunjukkan nomor orbital. Oh iya, kurang 1 ya, tadi masih 3. Sorry. Nomor orbital. Selanjutnya yang keempat adalah bilangan kuantum
magnetik. Kemudian yang terakhir adalah spin ya. Spin kita singkat sebagai S yang menunjukkan arah orbital ya. Arah orbital. Oke, kalau ke atas ya itu adalah plus setengah ya. Kalau ke atas, kalau ke bawah minus setengah. Nah, ke bawah. Nah, selanjutnya ini L-nya 1, magnetiknya kan P, berarti kotaknya 3 ya. Nah, di situ elektronnya ada 3 pangkatnya. Ini elektronnya 3 ya. Berarti di sini kita ngisinya 3, 1, 2, 3. Di sini 0. Di sini minus 1 plus 1. Oke, tadi arahnya ke nomor 1 ya. Berarti di sini plus 1 magnetiknya. Plus 1, kemudian untuk spinnya S ya, NLMS. Spinnya ke atas, berarti dia plus setengah. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya persiswa akan mendapatkan soal ya. Nanti bisa dibuka di Google Classroom. Nah, nanti jawabannya bisa kalian komen di YouTube saya ya. Jadi jawabannya harus di YouTube, di komen YouTube, jangan di PM ya, jangan di baperi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.